Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang perilaku asertif. Pengertian perilaku asertif. Asertivitas adalah tingkah laku yang menampilkan keberanian secara jujur dan terbuka saat menyatakan keinginan, perasaan, dan segala pikiran apa adanya tanpa menyinggung individu lain dan tetap mempertahankan hak sendiri. Santrok dalam Afif 2018. Selanjutnya, menurut Gunarsa dalam Hasanah 2015, menerangkan bahwa asertivitas atau berperilaku asertif merupakan perilaku antar perorangan yang melibatkan aspek kejujuran serta aspek keterbukaan pikiran dan perasaan. Artinya, perilaku asertif adalah perilaku yang akan menciptakan kedamaian dalam hidup bersosial. Kehidupan sosial antar individu akan terjalin dengan baik dan damai jika perilaku ini dimiliki semua orang. Hal ini akan terjadi dikarenakan adanya sikap saling menghargai dan menghormati dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, yaitu mengungkapkan perasaan secara tegas, luas, dan tidak melanggar hak asasi orang lain, serta tanpa menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri perilaku asertif. Yang pertama, menghormati hak-hak orang lain dan diri sendiri. Dalam hal ini, kita berarti tidak selalu menyetujui apa yang diinginkan orang lain, tetapi kita juga harus mengungkapkan perasaan kita sendiri. Dalam hal mengungkapkan keinginan kita sendiri, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, berani mengungkapkan pendapat secara langsung. Perilaku asertif memungkinkan individu mengkomunikasikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan lainnya secara langsung dan jujur. Yang ketiga, kejujuran. Bertindak jujur berarti mengekspresikan diri secara tepat agar dapat mengkomunikasikan perasaan, pendapat, atau pilihan tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya yaitu memperhatikan situasi dan kondisi. Semua jenis komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang dan terjadi dalam konteks tertentu. Dalam bertindak asertif, seseorang harus dapat memperhatikan lokasi, waktu, frekuensi, dan komunikasi, serta kualitas hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu bahasa tubuh. Dalam bertindak asertif, yang terpenting bukanlah apa yang dikatakan, tetapi bagaimana menyatakannya. Bahasa tubuh yang menghambat komunikasi, misalnya jarang tersenyum, terlihat kaku, mengerutkan muka, berbicara kaku, bibir terkatup rapat, mendominasi pembicaraan, tidak berani melakukan kontak mata, dan nada bicara yang tidak tepat. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perilaku asertif. Menurut Alberti dan Emos, ada 6 aspek. Yang pertama, kemampuan seseorang untuk mempersepsikan diri sendiri. Artinya, seseorang bisa menempatkan dirinya pada posisi yang sama ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, adalah kemampuan seseorang bertindak secara langsung. Artinya, memberikan usaha terbaik dalam setiap tindakan, baik kemampuan mengambil keputusan dan percaya akan keputusan yang telah diambil. Yang ketiga adalah kemampuan seseorang untuk membela diri sendiri. Untuk membela diri sendiri, termasuk perilaku seperti mengatakan tidak, menanggapi sebuah kritikan, saran, dan amarah. Yang keempat adalah kemampuan untuk menggunakan hak pribadi. Artinya, seseorang bisa untuk menanggapi pelanggaran terhadap hak seseorang maupun pelanggaran hak terhadap dirinya sendiri. Yang kelima adalah kemampuan seseorang untuk tidak menyangkal hak orang lain. Artinya, untuk suatu masalah seseorang harus mampu mengkritik seseorang dengan adil tanpa perilaku yang tidak menyenangkan, seperti intimidasi dan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang keenam adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaan dengan jujur dan nyaman. Artinya, seseorang mampu untuk tidak setuju, menunjukkan kemarahan, mengakui ketakutan dan kecemasan, menyatakan persetujuan dan dukungan tanpa adanya rasa takut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku asertif. Menurut Gunarsa, ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga adalah faktor utama bagi perilaku seseorang, baik itu perilaku buruk maupun baiknya seseorang berasal dari lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah bagaimana komunikasi seorang anak dengan gurunya, seorang murid dengan murid. Bagaimana guru dapat dijadikan seorang anak sebagai pedoman bagi dirinya. Jika perilaku guru itu mencerminkan kebaikan, maka anak akan cenderung menirunya dan berperilaku asertif. Yang ketiga, lingkungan teman-teman sebaya. Anak tidak hanya terdapat di dalam lingkungan keluarga, juga dia bergaul dengan teman-teman seusianya. Jika teman-teman seusianya berperilaku baik, maka anak-anak cenderung akan meniru perilaku tersebut. Yang selanjutnya yaitu segi keagamaan. Dari segi keagamaan, penghayatan nilai-nilai keagamaan dan perwujudannya dalam bertingkah laku dan dalam hubungan dengan orang lain akan mempengaruhi sikap seseorang. Seseorang akan takut untuk melakukan kejahatan karena dia tahu akan ada hukuman dari Tuhan jika berbuat hal buruk yang bertentangan dengan agama. Selanjutnya, yaitu manfaat bersikap asertif. Menurut Coward 1997 dalam Talimbo dan kawan-kawan, ada 2 manfaat utama perilaku asertif, yaitu menjaga proses komunikasi. Bersikap jujur yang didominasi oleh perilaku asertif akan menjalin komunikasi baik antara sesama. Yang kedua yaitu membangun sikap saling menghormati. Dengan perilaku asertif tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain, kita dapat menghormati pendapatnya. Yang ketiga yaitu menangani masalah dengan mudah. Selanjutnya yaitu kategori asertif. Dalam Christoph dan Kelly, Van Sterheim 1995 menyimpulkan ada 3 kategori sikap asertif. Yang pertama, asertif penolakan, yaitu ucapan untuk memperhalus, misalnya kata maaf. Yang kedua, asertif pujian, yaitu mengekspresikan perasaan positif seperti menghargai, menyukai, mencintai, mengagumi, memuji, dan bersyukur. Yang ketiga, asertif permintaan, yaitu asertif yang terjadi jika kita meminta orang lain melakukan sesuatu yang memungkinkan kebutuhan atau tujuan kita tercapai tanpa tekanan atau paksaan. Selanjutnya yaitu dampak positif perilaku asertif. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan rasa percaya diri dan juga harga diri. Yang kedua, memahami dan mengenali perasaan kita. Yang ketiga, dihormati oleh orang lain. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Yang kelima, dapat menciptakan win-to-win situation. Yang keenam, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, menciptakan hubungan yang didasari dengan kejujuran. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan dalam pekerjaan. Yang kesembilan, membantu kita untuk mengekspresikan diri atau berpendapat dalam suatu perbincangan tentang suatu permasalahan. Selanjutnya, dampak negatif dari perilaku tidak asertif. Seseorang yang tidak asertif bisa juga dikatakan bersikap agresif, di mana dia akan menyangkali ekspresi diri. Selanjutnya, tidak menunjukkan perasaan dirinya, merasa disakiti dan cemas, membiarkan orang lain bertindak bagi mereka, dan jarang mencapai tujuannya sendiri. Contoh dari perilaku asertif. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, setelah belajar mata kuliah Bahasa Indonesia, kami akan belajar mata kuliah keterampilan menulis, di mana dosen kami membagi kelompok atas 4 orang dan setiap kelompoknya mendapatkan materi yang berbeda-beda.
Saat kerja kelompok, saya memberikan saran atau pendapat berdasarkan fakta yang ada dengan logis dan efektif tanpa memaksakan pendapat tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Setelah beberapa jam berdiskusi, akhirnya salah satu kelompok tampil ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Saat mereka tampil, salah satu dari kelompok kami bertanya kepada kelompok yang sedang tampil, dan kelompok yang tampil memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Itu termasuk salah satu perilaku asertif, karena dia bertindak jujur dan mengungkapkan pendapatnya tanpa mengintimidasi atau menekan orang lain, dan tanpa memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.